Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 Sholih dan Sholihah, apa kabar hari ini? Kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Bu Nurul Khairi. Anak-anak, sebelum kita belajar, ayo kita baca dulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, pembelajaran kita hari ini tentang kitabullah, kitab-kitab suci Allah. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan dalil perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan nama-nama kitab Allah. Dan yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan ajaran-ajaran terpuji dalam kitab-kitab Allah. Anak-anakku sholih dan sholihah, anak-anak tentu masih ingat, beriman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Nah, jawabnya benar sekali kalau beriman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga, anak-anak. Apa yang menjadi dasar kita beriman kepada kitabullah adalah Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang lafalnya berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, anak-anakku, di dalam Quran Surah An-Nisa tadi, ayat 136, Allah sudah menjelaskan bahwa kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah, baik yang diturunkan kepada Rasulullah maupun yang diturunkan sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak beriman, di dalam Quran Surah An-Nisa tadi disebutkan, maka kita termasuk orang-orang yang tersesat. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya, kita meyakini bahwa Allah benar-benar telah menurunkan kitab-kitab suci
kepada umat manusia, baik itu kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril maupun kitab-kitab suci sebelum Rasulullah. Kita harus menjadikan kitab suci sebagai pedoman hidup kita dalam mengatur hidup kita, perilaku kita, tingkah laku kita, bicara kita, semua harus disandarkan atau berdasarkan pada kitab-kitab suci Allah. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, sekarang kita akan mempelajari tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kitab yang diturunkan oleh Allah adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi, anak-anak, di Kanaan. Kanaan itu meliputi Palestina, Yordania, Israel, dan sebagian Mesir. Kitab yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan pada abad 1 Masehi di wilayah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, anak-anak, Injil ini memiliki arti kabar selamat atau kabar gembira. Anak-anakku kelas 5 yang sholih dan sholihah, kitab yang terakhir yang diturunkan Allah adalah Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali adalah di Gua Hira di kota Mekah, anak-anak. Saat itu Rasulullah berusia 40 tahun dan peristiwa turunnya Al-Quran kita peringati dengan nama Nuzulul Quran. Al-Quran yang setiap hari kita baca ini berisi 30 juz dan 114 surah. Anak-anak, Al-Quranul Karim adalah kitab suci terakhir yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ini menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Maka semua tingkah laku kita, semua perbuatan kita harus berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran ini pembawa rahmat bagi seluruh alam. Anak-anakku kelas 5, sekarang kita akan mempelajari tentang ajaran-ajaran terpuji dalam kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang pertama, ajaran terpuji pada Sang Pencipta. Siapakah Sang Pencipta kita, anak-anak? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ajaran terpuji kepada Sang Pencipta? Kita rajin sholat, rajin beribadah, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Itu adalah contoh ajaran terpuji pada Sang Pencipta. Semua perintah-perintah Allah kita laksanakan, dan semua larangan-larangan Allah
kita jauhi, kita hindari, dan jangan sampai kita lakukan. Ajaran yang kedua dalam kitab suci Allah adalah ajaran terpuji pada sesama manusia. Kepada yang lebih tua, kita harus menghormati. Kepada yang lebih muda, kita harus menyayangi. Jika ada teman, saudara, ataupun tetangga kita mengalami kesulitan, kesusahan, bantulah mereka. Ini adalah contoh ajaran terpuji kepada sesama manusia. Ajaran yang ketiga di dalam kitab suci Allah adalah ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Anak-anak, di sekitar kita tentu banyak sekali tumbuhan dan hewan yang semuanya diciptakan Allah adalah untuk manusia. Kita harus memberikan kasih sayang juga kepada hewan dan tumbuhan. Sederhana saja anak-anak. Jika ada tumbuhan, kita rawat, kita pupuk, kita siram. Hewan, kita beri makan, kandang, kita bersihkan badannya. Ini adalah bentuk kasih sayang kita kepada hewan dan tumbuhan sesuai dengan ajaran terpuji yang ada di dalam kitab suci Allah. Kemudian yang keempat adalah ajaran terpuji kepada diri sendiri. Kepada tubuh kita, kepada diri kita, kita juga harus menyayangi dengan cara merawatnya. Setiap hari mandi, istirahat yang cukup, kemudian dibersihkan badannya dengan cara mandi, gosok gigi. Nah, ini yang sering sekali anak-anak lupa. Memotong kuku. Ketika kuku kita sudah panjang-panjang, jangan sampai kita biarkan berwarna hitam. Tetapi 1 minggu sekali, lebih baik di hari Jumat, kita potong kuku kita. Ini adalah bentuk kecintaan kita kepada diri kita sendiri, sebagaimana anjuran Allah di dalam kitab sucinya. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, demikian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Dan kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Anak-anak, demikian dari Bu Guru. Apabila ada kekhilafan dan kesalahan, Bu Guru meminta maaf. Semoga Allah selalu melindungi kita dan mempertemukan kita kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.